Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatillahi lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyullahi min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Fasalli Allahumma ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali pertama kami ke sini, masjid terasa lapang. Ya Ustaz Danur, lapang betul rasanya. Kali kedua memang ada renovasi masjid kita atau macam mana Ustaz Danur? Kali pertama kami datang ke sini, posisi duduk tak di sini, agak di sudut. Kali kedua di tengah. Masya Allah, seperti ini rupanya jamaah masjid Babus Salam menyambut bulan suci Ramadan. Entah bulan suci Ramadan, entah akan ada kupon tadi kan. Wallahu a'lam. Saya mengedepankan husnuzan aja. Macam ini rupanya orang Babus Salam menyambut Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke dalam Ramadan yang tinggal menghitung hari, beberapa hari ke depan, kalau sesuai kalender yang sudah kita punya, tanggal 2 April hari Sabtu itu hari pertama bulan suci Ramadan. Sekarang kita di hari Ahad Ustaz Danur ya, hari Ahad. Beberapa hari lagi, beberapa hari ke depan ini, wallahu a'lam, tak ada yang bisa menjamin kita ini betul masuk Ramadan kah atau tidak. Tak ada yang bisa menjamin kita tidur nanti malam, subuhnya bangun lagi atau tetap terlelap Allah panggil. Tak ada yang bisa menjamin. Maka sebelum membahas tentang menyambut Ramadan, saya ingin menyampaikan, banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang lalai tentang bulan itu. Bulan ini letaknya diapit oleh 2 bulan utama. Pertama bulan Rajab, bulan haram. Kedua bulan Ramadan, bulan mulia. Dan bulan itu yang sedang kita dalam, yang sedang kita jalani, dan itu adalah bulan Sya'ban. Jadi sebelum kita berbicara Ramadan, kita berbicara tentang Sya'ban. Datanglah seorang ibu-ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hijrah dari Makkah sampai ke Madinah, banyak sahabat Ansar yang mengelilingi Rasulullah. Ada yang menawarkan rumah, ada yang menawarkan tanah, ada yang menawarkan kebun korma, ada yang menawarkan biar saya yang membuatkan masjid Rasulullah. Di antara sahabat Ansar yang mengerubungi Rasulullah ini, ada seorang ibu-ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, kalau Sa'id ibn Rabi' datang menghampirimu menawarkan kebun kormanya untuk dakwah Islam, ya Rasulullah,
Kalau ada orang Ansar yang menawarkan tanahnya untuk engkau jadikan masjid ya Rasulullah, adapun aku tak punya tanah, saya tak punya kebun korma ya Rasulullah, saya tak punya harta yang bisa saya bagi untuk engkau ya Rasulullah, tapi saya punya anak. Saya punya anak laki-laki umur 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Maka ya Rasulullah, dengan kehadiran engkau di kota suci Madinah ini, anak ini saya serahkan kepadamu. Silahkan jadikan pelayan, silahkan jadikan pembantu yang mau engkau suruh. Minta kepada Anas bin Malik ini. Ummu Sulaim memberikan anaknya kepada Rasulullah untuk dijadikan pelayan. Kata Anas bin Malik setelah sepeninggalnya Rasulullah, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya melayani, saya membantu, saya hidup bersama Rasulullah 10 sinin, 10 tahun. Ma darabani qattu, tak pernah tangan Rasulullah menyentuh wajahku, tak pernah Rasulullah menampar pipiku, dan tak pernah Nabi katakan kalau aku tinggalkan satu perbuatan, Nabi bertanya, kenapa tidak engkau buat wahai Anas? Dan pula ketika aku melakukan suatu perbuatan, tak pernah Nabi mengatakan kenapa engkau buat ini wahai Anas. Menandakan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda. Anas bin Malik ini pernah menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, kalau mulai masuk bulan Rajab, qal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata Anas bin Malik, Nabi itu awal masuk bulan Rajab, kalau sudah mendekat bulan Rajab, Nabi pasti mulai mengucapkan doa, ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Rajab berlalu sudah. Untung tak bisa diraih, malang tak bisa kita tolak. Rajab sudah berlalu. Tak tahu kita selama di bulan Rajab apakah kita sesuai dengan ridha dan apa yang Allah inginkan, atau selama di bulan Rajab kita sia-siakan peluang beribadah. Yang ada di depan mata kita sekarang bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban seperti mana mulianya bulan Rajab, seperti mana agungnya bulan Ramadan, seperti itu pula agungnya bulan Sya'ban. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin ma tasumu min Sya'ban. Tak pernah aku melihat engkau berpuasa banyak selain di bulan Ramadan seperti banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban itu bulan yang terletak di apit bulan Rajab, di apit bulan Ramadan, dan banyak orang lalai di bulan Sya'ban ini karena menyangka yang mulia itu hanya bulan Rajab, ada Isra wal Mi'raj, karena menyangka yang agung itu hanya bulan Ramadan, karena ada puasa. Padahal Nabi mencontohkan, mengajarkan kepada kita untuk juga memuliakan bulan Sya'ban. Maka cara kita memuliakan bulan Sya'ban seperti yang Nabi ajarkan, memperbanyak berpuasa sunnah. Karena kata Nabi SAW, syahrul Sya'ban itu turfa'ul a'malu ila Allah, amal perbuatan kita diangkat, disetorkan kepada Allah. Wa uhibbu an turfa'a amali, an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalku itu disetorkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Yang pertama, sebelum masuk Ramadan mesti kita juga memuliakan bulan Sya'ban. Kalau ibarat ada tamu mulia yang datang, tah gubernur, tah wali kota, yang datang, yang paling depan mobilnya apakah langsung mobil wali kota, mobil gubernur, atau mobil pengawalnya? Pengawal. Yang mengawal ini mobilnya pun tak tanggung-tanggung. Fortuner misalnya, Pajero misalnya, bagus juga. Artinya apa?
yang mengawal mulia dan yang dikawal juga ikut mulia. Maka bulan Sya'ban ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidupkan, kita muliakan. Nisfu Sya'ban sudah berlalu, tinggal beberapa hari kita di bulan Sya'ban. Menjelang Ramadan, di awal tadi kita sampaikan, tak pasti kita umur ini. Apakah betul sampai umur kita di bulan Ramadan, atau hanya menerima syantah Ramadan aja malam ini, menerima bingkis Ramadan aja, Ramadannya tak sampai. Maka sama-sama kita manfaatkan waktu di bulan Sya'ban ini. Kita jadikan Sya'ban sebagai pemanasan kita untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Siap ibu-ibu memanfaatkan bulan Sya'ban? Siap bu? Siap menghidupkan bulan Sya'ban? Setelah itu baru kita masuk bulan suci Ramadan. Tadi kata Ustaz Danur 20 menit aja Ustaz, jamaah ini tak sabar lagi nampak ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan. Ramadan menyebutnya dengan dha, dengan huruf dhad. Ramadan, bukan Ramadan. Kita kadang hati-hati kalau dalam mengucapkan, melafalkan kalimat berbahasa Arab. Salah satu huruf, salah maknanya. Bulan Ramadan, bulan suci yang Allah wajibkan di dalamnya berpuasa. Bulan yang terjadi, yang ada setelah bulan Sya'ban. Kalau kita sebut Ramadan, itu akar katanya ra mim dal, ramat. Apa arti ramat Ustaz? Ramat artinya sakit mata. Jadi jangan salah kalau ada orang berdoa malam hari, Allahumma balighna Ramadan, subuh bongkak matanya. Jangan salahkan Allah. Ini minta doa, ya Allah bongkakkan matamu ya Allah. Maka hati-hati dalam berbahasa Arab, kita mesti sesuai makharijul hurufnya. Ramadan ra mim dhad. Akar kata Ramadan itu ra mim dan dhad. Apa makna Ramadan ini? Kenapa dimuliakan? Kenapa diagungkan? Padahal bulan Muharram itu bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haram, bulan Rajab bulan haram. Kenapa Ramadan punya kedudukan yang istimewa di antara sekalian bulan qamariyah lainnya? Kalau kita telisik akar kata makna Ramadan, maka berakar ke akar kata ra mim dan dhad. Karena ini berbahasa Arab, maka mesti pula kita artikan menggunakan kamus-kamus bahasa Arab. Ra mim dan dhad di dalam kamus-kamus bahasa Arab menunjukkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, ramdha. Apa makna ramdha? Kata sahibul qawamis wal ma'ajim, ramdha itu artinya syiddatul har, panas yang betul-betul panas. Siang tadi panas bu, angin bu poning kepala siang tadi agaknya. Tak kena panas matahari, tak kena minyak goreng, tak jumpa-jumpa. Ramdha, panas yang betul-betul panas. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan ramdha yang mengartikan panas yang betul-betul panas? Yang pertama karena ketika seseorang itu berpuasa, kerongkongannya panas karena tak masuk air, karena tak masuk makanan, karena tidak masuk sesuatu yang mendinginkan. Maka ketika seseorang itu berpuasa, kerongkongannya panas. Yang kedua pula, kenapa Ramadan diambil dari akar kata ramdha? Panas yang betul-betul panas. Diibaratkan kalau ada besi yang berkarat, kalau ada sesuatu yang kotor, kalau ada besi yang sudah lama terkubur di dalam tanah, diangkat besi ini, nampak karat besi. Untuk membersihkan karat besi tak bisa kita kikir, tak bisa. Bagaimana cara membersihkan karatnya? Dibakar besi tadi dengan api yang betul-betul panas sampai leleh besi itu, dicelupkan ke dalam air, dikeluarkan, baru keluar besi tadi terlepas dari karat dan kotoran-kotoran. Maka seperti mana api ini membersihkan
besi yang berkarat tadi, seperti mana api ini melelehkan karat menempel di besi tadi, maka seperti itu pula Ramadan datang membersihkan apa yang berkarat di dalam hati kita. Ada yang berkarat di dalam mata kita, ada yang berkarat di dalam telinga kita. Selama 11 bulan mungkin kita bermaksiat kepada Allah. Selama 11 bulan kita lalai kepada Allah. Selama 11 bulan hati kita tidak memikirkan Allah. Mata kita melihat yang Allah haramkan, telinga kita mendengar yang Allah larang. Maka datang 1 bulan yang tugasnya untuk membakar karat-karat yang menempel di dalam hati tadi. Ramda, panas yang betul-betul panas. Kalimat Ramadan kata para ulama juga diambil dari akar kata ra, mim dan dad yang bermakna ar-ramid. Kalau yang pertama tadi ramda, yang kedua ar-ramid. Apa ar-ramid itu Ustaz? Di Jazirah Arab, baik itu Saudi Arabia, Mesir, tempat kami belajar, Maroko, Sudan dan lain-lainnya, musim itu ada 4. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi. Musim yang pertama masuk musim panas. Kalau musim panas ini datang Bapak Ibu, panas kita siang tadi lebih panas lagi panas yang ada di Jazirah Arab itu. Tak hanya mataharinya aja yang panas, angin yang berhembus itu ikut panas. Apalagi kalau seandainya kita orang-orang Indonesia ini zaman-zaman ujian di Al-Azhar. Kita kalau ujian itu tak pakai taksi, pakai bus kota. Bus kota kalau zaman ujian penuh sesak. Kursi tempat duduk tak cukup lagi, apalagi kalau terlambat keluar rumah. Alamat berdiri menggantung di tengah-tengah bus itu. Pas kalau seandainya ujian jatuh di musim panas, kita terlambat rumah, tak bisa duduk di dalam bus kota ini, harus berdiri. Kiri kanan kita bukan pula orang Indonesia. Ada orang Nigeria, ada orang Senegal, ada orang Palestina, ada orang Rusia, dari berbagai negara datang. Dan alhamdulillah bukan kita meratapi nasib, kita ini kecil-kecil mungil. Kecuali Ustaz Danur nih. Ini agak-agak ada DNA barat Ustaz Danur nih. Macam-macam saya ini kecil-kecil mungil, diapit oleh orang Nigeria, diapit oleh orang Sudan, di tengah-tengah awak paling pendek. Musim panas bus kota tak pakai AC, maka bercampurlah ada aroma parfum Nigeria, gelosaknya ya Allah. Ada aroma parfum Palestina. Maka di bulan musim panas ini, saking panasnya, tempat tidur itu Bu, ini bukan saya bercerita ini berdongeng aja, tapi saya mengalami. Kalau betul-betul panas, kami siram air kasur tuh. Kasur tuh kami siram pakai air supaya dingin. 15 menit habis itu kering lagi kasur. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin malas menjemur kain, bisa pindah ke Mesir. Musim panas ini pula ada masa turun badai padang pasir, badai debu. Kalau badai debu ini datang, yang awalnya cerah kuning jadinya. Di mana-mana kuning, di mana-mana kena debu, atap rumah kena debu, kaca mobil kena debu, dinding flat kena debu, dinding rumah kena debu, semua kena debu. Itu tandanya sudah di ujung-ujung musim panas. Kalau sudah ada badai debu, itu tanda ujung musim panas. Dan tak lama setelah itu biasanya akan turun hujan untuk membersihkan debu yang menempel tadi. Menempel di dinding rumah, turun hujan, dibersihkannya. Menempel di daun pokok hijau, turun hujan, bersih daun itu. Menempel di kaca mobil, turun hujan, bersih mobil itu. Hujan yang turun setelah musim panas ini, orang Arab menyebutnya ar-ramid. Ar-ramid adalah hujan yang turun setelah musim panas, sebelum masuk musim gugur. Maka apa kaitan Ramadan dengan hujan ini?
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tak ada yang bisa menjamin selama 11 bulan hati kita ini suci, terbersihkan dari debu-debu dosa. Semua kita ini berdebu, baik debunya itu halus atau debunya kasar atau dah kena tanah liat, semua kita pasti kena berdosa. 11 bulan kita hidup menjelang bulan suci Ramadan, maka datang bulan Ramadan untuk membersihkan, mensucikan, menyapu debu yang menempel di hati tadi, debu yang menempel di mata tadi, debu yang menempel di telinga tadi. Maka tak heran ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardah mengatakan syahrul Ramadan al-mutahhir, bulan suci Ramadan itu adalah bulan pensuci, bulan pembersih, membersihkan karat yang menempel di hati, membersihkan debu yang melekat di telinga. Ramadan datang untuk mensucikan itu semua. Maka untuk menyambut Ramadan, apa yang mesti kita lakukan? Kalau datang tamu istimewa, kalau datang tamu yang bersih, kalau datang orang yang harum, kita buka rumah menyambut tamu ini. Layakkah kita buka pintu kita dengan keadaan kita belum mandi? Layakkah kita buka pintu kita dengan keadaan kita masih kotor? Padahal tamu yang datang ini orang mulia, tamu yang datang ini harum, semerbak wanginya, putih kulitnya, bersih bajunya. Malu rasanya kalau kita sambut tamu yang seperti ini dengan baju yang kotor, dengan rambut yang berantakan, dengan kita belum siap untuk menyambut tamu itu. Maka untuk menyambut Ramadan al-mutahhir, bulan yang Nabi sampaikan, suatu hari Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, ya ayuhan nas, ja'akum, dalam riwayat lain, laqad atakum syahrum mubarak, sudah datang, laqad azallukum, dalam riwayat lain lagi, sudah kalian sudah dinaungi syahrum mubarak, oleh bulan yang penuh berkah. Maka tak pantas rasanya kalau bulan yang penuh berkah ini kita sambut dengan hati yang masih kotor, dengan jiwa yang masih bergelimang dosa. Maka cara utama kita menyambut bulan suci Ramadan ini adalah dengan at-tazkiyah, mensucikan, at-tathhir, membersihkan apa yang melekat dari diri kita dari kesalahan dan dosa. Cara kita menyambut Ramadan adalah birruju'i ilallah, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau taubat sudah kita kekalkan di dalam hati kita, taubat sudah kita sematkan di dalam perbuatan kita, bersih insyaallah hati kita menyambut Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang akan Allah jadikan. Dalam satu hadis Nabi sampaikan, idza kana awwalu Ramadan, awwalu min Ramadan, dalam riwayat lain, idza jaa awwalu Ramadan futihat abwabul jannah, mulai masuk malam pertama bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga Allah bukakan. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka Allah kunci. Cuman kadang saya menyampaikan hadis ini menengok situasi juga. Tak bisa saya sampaikan hadis ini depan anak-anak MDA. Pernah saya sampaikan hadis ini depan anak MDA. Anak-anak Pak Ustadz, nanti kalau kita masuk bulan Ramadan, pintu syurga akan Allah buka, pintu neraka akan Allah kunci serapat-rapatnya. Ustadz mau bertanya, saya kira pertanyaannya serius. Rupanya pertanyaan ini, apa merek kunci syurga ini Ustadz? Payah pula menjawabnya kan. Maka min awali yaumi Ramadan, awal pertama bulan Ramadan, pintu syurga Allah bukakan. Maknanya apa? Kita Allah mudahkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa ghulliqat abwabul jahim, dan kita Allah susahkan kepada kejahatan-kejahatan. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan yang menggoda, syaitan yang membisiki akan Allah belenggu sekuat-kuatnya, sehingga akan susah kita untuk bermaksiat. Cuman kadang kalau tetap ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, padahal syurga Allah bukakan, neraka Allah kunci, syaitan Allah belenggukan, masih juga bermaksiat,
Jangan-jangan dia termasuk setan yang belum dibunuhkan. Karena kita membaca dalam doa dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, apa kita baca? Minal jinnati wan nas. Ada yang namanya setan itu iblis, jin, ada dari An-Nas. Jangan kita terlalu merasa pede di hadapan iblis. Ini bentar-bentar menyalahkan iblis. Ini karena iblis nih. Padahal dia betul iblis. Maka menjelang Ramadan kita termasuk, supaya apa kita kembali kepada Allah ini? Supaya kita termasuk ke dalam golongan orang yang Nabi sampaikan di akhir hadis ini. Apa bunyinya? Walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan untuk Allah, dan Allah memilih setiap malam di bulan suci Ramadan itu utaqa'um minan nar, orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dari malam pertama sampai malam terakhir, tiap malam Allah pilih mana hambaku yang bisa aku bebaskan dari api neraka. Apa caranya? Pantaskan diri kita untuk menerima penghargaan dari Allah ini dengan terbebasnya kita dari api neraka. Kalau kita hanya sebatas berdoa, ya Allah, a'idna minan nar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Kalau hanya berdoa kita tanpa ada aksi, itu sama seperti berangan-angan tanpa ada perbuatan. Hanya sebatas cita-cita tapi tanpa ada usaha. Kalau kita betul minta Allah bebaskan dari api neraka, maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah ini. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dari segala silap dan salah kita. Yang pertama dosa kepada Allah, kita mohon ampun dengan istighfar. Yang kedua dosa kepada manusia, tak bisa kita balas dengan istighfar, tak bisa kita balas dengan air mata. Berdosa kepada Allah bisa kita bertahajud, kita mohon ampun. Tapi berdosa kepada manusia, hartanya kita ambil, harga dirinya kita coreng, darahnya kita tumpahkan, tak bisa dibalas dengan astaghfirullahalazim. Mesti hak-hak ini kita kembalikan kepada si empunya. Yang pertama kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, ar-ruju' ilallah. Insyaallah dengan itu hati kita akan bersih menghadap bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, yang kedua, yang mesti kita persiapkan menghadap bulan suci Ramadan, kita menyambut Ramadan dengan kalimat marhaban. Kita mengatakan marhaban bulan suci Ramadan. Dalam spanduk-spanduk biasanya dibuat marhaban ya Ramadan. Arti marhaban apa? Selamat datang. Padahal dalam bahasa Arab mengungkapkan selamat datang itu banyak. Ada ahlan wa sahlan, selamat datang juga. Ahlan bil hudur, selamat datang juga. Mengapa mesti marhaban? Ternyata rahasianya marhaban ini artinya apa? Tanah yang lapang. Rohaba, tanah yang lapang. Mengapa Ramadan kita sambut dengan ungkapan marhaban? Ternyata sebelum Ramadan menyambutnya mesti ada yang dilapang-lapangkan di dalam tubuh kita ini. Kalau selama ini sempit, mesti dia dilapangkan. Kalau selama ini sakit, mesti dia disembuhkan. Dan yang segumpal itu di dalam tubuh adalah al-qalbu, yang kalau baik-baik semua jasad, kalau rusak-rusak semua jasad. Menjelang Ramadan, mari kita lapang-lapangkan hati kita, memohon maaf kepada tetangga, menerima maaf daripada kerabat. InsyaAllah dengan itu hati kita bersih, InsyaAllah dengan itu hati kita suci, dan kita termasuk orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan Allah, mendapatkan penghargaan Allah, terbebas dari api neraka di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang kami sampaikan. Baiknya datang dari Allah, kurangnya salahnya datang dari kami pribadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami pribadi mengucapkan marhaban bi syahri Ramadan, kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah jadikan terbebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.